Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, ukuran sudut, kemudian yang kedua adalah konsep dasar sudut, dan yang ketiga adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ukuran sudut. Jadi, dalam ukuran sudut, itu dikenal dua macam ukuran. Yang pertama adalah ukuran derajat yang disimbolkan seperti ini, dan yang kedua adalah dalam bentuk radian. Yang pertama yaitu ukuran sudut derajat. Misalkan kita mempunyai lingkaran, dan lingkaran ini satu lingkaran penuh, maka yang seperti ini disebut satu putaran dengan nilai 360 derajat. Berarti kalau setengahnya atau setengah putaran, maka hasilnya setengah dari 360 derajat, yaitu 180 derajat. Kalau seperempat putaran berapa? Kalau seperempat putaran itu sama dengan seperempat dari 360 derajat, yaitu 90 derajat. Oleh karena itu, 1/360 putaran itu senilai dengan 1 derajat. Kita masuk ke ukuran sudut radian. Diberikan suatu gambar lingkaran. Di sini ada jari-jari yang disimbolkan dengan R. 1 radian dapat diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat alfa yang panjang busurnya sama dengan panjang jari-jari. Perhatikan pada gambar, jika sudut AOB sama dengan alfa dan OA sama dengan OB sama dengan busur AB, maka alfa sama dengan busur AB per R sama dengan 1 radian. Rumus mencari besar sudut alfa jika diketahui ukuran R dan AB. Sudut AOB sama dengan panjang busur AB per R radian. Contoh, seperempat putaran itu jika diubah ke dalam bentuk derajat itu sama dengan 90 derajat, dan jika diubah ke dalam bentuk radian, hasilnya adalah setengah pi. Contoh yang kedua, setengah putaran. Jika diubah ke dalam bentuk derajat, itu sama dengan 180 derajat, dan jika diubah ke dalam bentuk radian, itu hasilnya adalah pi. Yang ketiga, 2/3 putaran. Kita ubah ke bentuk derajat, hasilnya 240 derajat, dan jika kita ubah ke dalam bentuk radian, hasilnya sama dengan 4/3 pi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep dasar sudut. Sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir atau terminal side. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dan suatu sudut bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius itu disebut sebagai sudut standar atau sudut baku. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan gambar sudut standar dan sudut koterminal, di mana alfa plus beta itu hasilnya sama dengan 360 derajat. Dan gambar yang kedua, dalam suatu sudut atau sumbu koordinat, nilainya itu dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, yang di sini itu disebut kuadran 1 dengan rentang sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian di bagian sini itu adalah kuadran 2
dengan ukuran sudut dari 90 derajat sampai 180 derajat. Itu adalah kuadran 3 dengan ukuran sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Dan di sini adalah kuadran 4 dengan ukuran sudutnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini dengan sudutnya adalah alfa. X adalah sisi siku-siku samping sudut, Y adalah sisi siku-siku depan sudut, dan Z adalah sisi miring atau yang disebut dengan hipotenusa. Berdasarkan segitiga siku-siku tersebut, dapat dituliskan perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sinus atau sin alfa itu sama dengan sisi depan dibagikan sisi miring. Jadi, sin alfa itu sama dengan Y per Z. Kemudian, kosinus atau cos alfa itu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Jadi, cos alfa itu sama dengan X per Z. Tangen atau tan alfa itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi, tan alfa itu sama dengan Y per X. Kemudian kosekan alfa itu sama dengan sisi miring dibagi sisi depan. Kosekan alfa sama dengan Z per Y. Kemudian sekan alfa itu sama dengan sisi miring dibagi sisi samping. Jadi sekan alfa itu sama dengan Z per X. Selanjutnya kotangen alfa itu sama dengan sisi samping dibagi sisi depan. Jadi, kotangen alfa itu sama dengan X per Y. Dari perbandingan trigonometri ini, kita peroleh bahwa tangen alfa itu sama dengan sinus alfa per kosinus alfa. Kemudian, kosekan alfa itu sama dengan 1 per sinus alfa. Kemudian sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian kotangen alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Kita ke contoh. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika AB sama dengan 3 cm dan AC sama dengan 5 cm, tuliskan semua perbandingan trigonometri untuk sudut BAC. Yang langkah pertama, kita gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Diketahui AB itu sama dengan 3. Kemudian AC itu sama dengan 5. Sisi BC belum diketahui. Kita cari sisi BC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga kita peroleh bahwa BC itu sama dengan 4. Kemudian kita cari semua perbandingan trigonometri untuk sudut BAC. Untuk sinus BAC sama dengan BC per AC, sama dengan 4 per 5. Kosinus BAC sama dengan AB per AC, sama dengan 3 per 5. Tan sudut BAC sama dengan BC per AB, sama dengan 4 per 3. Kemudian kosekan BAC sama dengan AC per BC, sama dengan 5 per 4. Kemudian sekan sudut BAC sama dengan AC per AB sama dengan 5 per 3. Kotangen sudut BAC sama dengan AB per BC sama dengan 3 per 4. Terima kasih. Salam.